Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nengili Hania sebagai moderator dalam makalah ilmu kalam di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Muhammad Rodi MPDI selagi menjadi dosen pengampu ilmu kalam kami. Dan terima kasih sekali atas bimbingannya sehingga kami bisa mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Memahami Faham Qadariyah. Perkenalkan, nama saya Nila Munal Karima, NIM saya 2420052. Perkenalkan, nama saya Maulika Suristiani, NIM 24291. Perkenalkan, nama saya Elisia Nurmaidah, NIM 2420070. Munculnya faham Qadariyah bersama dengan munculnya Khawarij dan Mu'tazilah. Di awal sejarah pemikiran kalam lahir dua aliran kalam yang memfokuskan tema pembahasannya tentang kode dan qadar yang dihubungkan dengan status perbuatan manusia. Qadariyah pada awalnya muncul pertama kali sekitar tahun 70 Hijriah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Ma'bad al-Junaid dan Ja'ad bin Dirham pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti. Secara etimologis, Qadariyah berasal dari kata qadara yang berarti memutuskan. Kata ini juga bisa berarti memilih kekuatan atau kemampuan. Sedangkan secara terminologis, kata ini diberikan oleh para pengkaji Islam kepada sekelompok orang yang mempunyai pendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Hal ini dikarenakan gencarnya para pemeluk agama Kristen berdebat mempersoalkan tentang posisi manusia dan Tuhan dalam mewujudkan perbuatan manusia di wilayah-wilayah berisi mereka yang kemudian diduduki kaum muslim. Perdebatan tersebut kemudian berpengaruh pada masyarakat muslim, terutama pada intelektualnya. B. Ajaran-ajaran pokok Qadariyah. Inti ajaran Qadariyah adalah bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk berkehendak dan melakukan perbuatan. Aliran Qadariyah ini menekankan posisi manusia dalam gerak laku dan perbuatannya. Manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya sendiri atau untuk mengurungkan pelaksanaan kehendak itu dalam mengambil keputusan dan yang menyangkut tingkah lakunya sendiri tanpa ada intervensi Tuhan di sana. Menurut Gailan, manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atau kehendak dan kekuasaannya sendiri. Dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Penjelasan Gailan tersebut diungkapkan kembali oleh Ali Mustafa Al-Ghurabi dalam bukunya Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah. Sebagaimana yang dikutip oleh Yunan Yusuf, dalam pemahaman ini mereka menganggap bahwa bila seseorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga kelak di akhirat maupun diberi ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat, itu adalah berdasarkan pilihan pribadinya sendiri, bukan karena takdir Allah. Selain menggunakan argumen rasional, pandangan kebebasan berkehendak yang dikemukakan oleh Qadariyah juga berpijak pada nas-nas Al-Quran. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan pijak Qadariyah adalah sebagai berikut. Dalam surat Al-Kahfi ayat 29 yang artinya, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir.
Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim dan gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. C. Tokoh-tokoh dalam aliran Qadariyah. Adapun tokoh yang pertama kalinya menyatakan dengan suara lantang paham Qadariyah menurut Ja'far Subki adalah 1. Ma'bad bin Abdullah al-Jauhani al-Basyari. Ia adalah tokoh yang terpercaya di kalangan tabi'in serta merupakan ahli hadis yang sikoh atau kuat hafalan. Ma'bad belajar hadis dari Ibnu Abbas, Imran bin Husain, dan lain-lain. Ia kemudian ke Basrah, tempat asalnya, ke Madinah. Di Madinah ia menyebarkan paham-paham Qadariyahnya. Pada perkembangan selanjutnya, ia turun ke dunia politik. 2. Gailan ad-Dimashqi. Dia ialah yang mengibarkan pengaruh cukup besar seputar masalah-masalah takdir sekitar tahun 98 Hijriah dan juga dalam masalah takwil, tahlil atau mengingkari sebagian sifat-sifat Allah dan masalah irja. Menurut Khairuddin Al-Zakali dalam Sirajuddin Zar, Gailan adalah seorang penulis yang pada masa mudanya pernah menjadi pengikut Al-Haris Ibnu Sa'id yang dikenal sebagai pendusta. Gailan ad-Dimashqi di daerah Syam. Gailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maulah Utsman bin Affan. 3. Ibnu Saudo Abdullah bin Syaba al-Yahudi. Ia adalah seorang Yahudi yang mengaku-ngaku beragama Islam. Tahun 34 Hijriah. Ia memadukan antara faham Khawarij dan Syiah dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya. Dalil-dalil aliran Qadariyah. Kaum Qadariyah mencari ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kebebasan manusia untuk mendukung pendapat-pendapatnya. Kesimpulan dalam makalah kami yaitu intinya paham Qadariyah menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan segala perbuatan atas berkehendaknya sendiri, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dalam teologi modern Islam, Qadariyah ini dikenal dengan nama free will, freedom of willness atau freedom of action, yaitu kebebasan untuk berkehendak atau kebebasan untuk berbuat. Secara lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, sebagian pakar teologi yang menyatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jauhani dan Gailan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi. Ibnu Nabata menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang ditemukan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.